kasih kepada Bapak Kombes Pol Dr. Budi atas waktunya telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Jadi dokter, saya izin bertanya hari ini mengenai korupsi. Menurut dokter sendiri, korupsi itu apa ya, dok? Jadi kalau menurut saya korupsi itu adalah suatu tindakan yang oknum melakukan, mengambil hak-hak maupun sesuatu yang bukan miliknya. Itu mungkin itu namanya korupsi, walaupun jenis-jenisnya tuh banyak ya. Korupsi itu perlu diketahui, bentuk korupsi itu yang paling gampang kita lihat, selain ada penyuapan, ada juga gratifikasi. Itu yang saat ini seringkali kita dengar di berita maupun media, di mana banyak sekali penangkapan itu terkait dengan gratifikasi maupun penyuapan. Gratifikasi itu bisa berbentuk pemberian hadiah yang ada hubungannya dengan kepentingan untuk dirinya ya. Misalkan yang jelas tuh banyak, biar suatu proyek dimuluskan, dimenangkan, dia memberikan sesuatu hadiah agar maksudnya dia tercapai. Nah, itu kan juga berarti bisa digolongkan juga dengan penyuapan. Itu menurut saya ya. Baik, berarti secara garis besar korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ya? Betul. Baik. Kemudian dokter, ini kan izin dokter bekerja di lingkungan Polri. Menurut dokter, apakah ada indikasi korupsi seperti yang katakan tadi, seperti gratifikasi di lingkungan sekitar dokter? Saya kira sekarang di polisi sudah tidak ada lagi hal seperti itu, karena sudah beberapa tahun ini di polisi sudah dilaksanakan pemecatan dengan adanya daerah wilayah bebas korupsi, dan pengawasannya pun sangat ketat. Sekarang saya kira di polisi sudah tidak ada seperti itu. Kemudian dokter, selain bentuk gratifikasi tadi, apakah ada bentuk lain, dok, dari korupsi itu sendiri? Saya kira yang paling gampang itu korupsi waktu ya, karena korupsi waktu itu gampang ya. Dia misalkan masuk jam 7, jam 10 dia menghilang ya, pergi dengan mencari objekan lain, misalkan kerja tempat lain. Itu kan termasuk korupsi juga. Harusnya kan kalau kita memang melaksanakan tugas yang betul, dalam satu hari kita 8 jam kerja gitu. Jam 7 berarti sampai jam 3. Itu seperti itu. Itu yang paling gampang kalau menurut saya, itu yang paling mudah ya, dan banyak juga dilakukan menurut saya. Berarti memang korupsi waktu itu yang kita sepelekan ternyata itu salah satu bentuk korupsi. Betul. Ya? Iya. Baik dokter, menurut dokter apa latar belakang seseorang itu melakukan korupsi, dok? Baik itu gratifikasi, korupsi waktu, ataupun korupsi uang? Kalau menurut saya, orang korupsi karena tidak puas dengan apa yang didapat dirinya. Ya, mungkin dia tidak merasa bersyukur. Harusnya apa yang kita dapatkan, syukurlah, itulah rezeki kita. Tapi orang kan maunya itu ya apa yang dia belum dapat ya dia dapatkan sebanyak-banyaknya, khususnya korupsi uang atau harta ya. Dia merasa tidak puas dalam hidupnya untuk apa yang sudah dia dapatkan, akhirnya ya dia korupsi ya. Korupsi biar dia bisa banyak, tapi secara tidak halal. Itu seperti itu kan suatu merupakan tindak pidana yang pasti. Kalau dia tidak betul, dia ketangkap ya ada sanksinya. Di dunia ada sanksinya, apalagi nanti ya. Itu. Terima kasih dokter. Menurut dokter sendiri, dok, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita dari melakukan tindakan korupsi tersebut? Kalau menurut saya sih, dalam pelaksanaan korupsi ini
pertama diri kita sendiri harus jadi orang bersyukur, laksanakan kita punya namanya aturan agama, laksanakan aturan-aturan yang sudah kita pegang, Allah sampaikan melalui Rasulnya, itu laksanakan. Kemudian kita bersyukur apa yang telah didapatkan, rezeki kita dari Allah, ya itulah rezeki kita. Syukur, yang penting kan syukurin ya. Nafsu kita tekan, karena itu kan hawa nafsu selalu ingin. Jadi mulainya harus diri sendiri ya, kita laksanakanlah kewajiban-kewajiban kita dalam agama, karena itu korupsi salah satu yang dilarang ya. Itu dulu. Jadi ajaran agama kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu sudah bisa laksanakan, insya Allah semuanya bisa. Contohnya kita diajarkan sholat tepat waktu, subuh kita sudah sholat, ya toh, kita praktekkan di dinas jam 7 kita sudah apel pagi, pulang jam 2 atau jam 3 jam 3 sama di sholat juga tepat waktu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita tidak melaksanakan kan ada sanksinya dalam agama, apalagi ya di agama aja ada sanksinya, apalagi itu di kita pun sama gitu kan. Kalau kita tidak disiplin ya, akhirnya begitu, dan tidak mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Berarti memang kembali lagi kita harus menguatkan iman ya, agar Betul. tidak tergoda dari yang namanya korupsi. Iya. Kemudian kan di Indonesia sudah ada yang namanya KPK ya dok ya. Nah menurut dokter, apakah penanganan korupsi di Indonesia ini sudah berlangsung dengan tepat dok? Ya, kalau menurut saya memang di Indonesia sudah cukup baik, karena sudah banyak lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi ini. Sudah ada KPK, di polisi ada Krimsus, Tipikor ya, jadi bagian tindak pidana korupsi. Belum lagi dari kejaksaan juga demikian, sudah ada. Kemudian juga dalam hal pengawasan kita ada yang namanya juga BPK ya, itu karena BPK berhubungan biasanya dengan instansi lain, misalnya dengan polisi, dengan kejaksaan untuk penanganan kasus korupsinya. Jadi kalau menurut saya itu sudah cukup di kita yang KPK, BPK, KPK ada di Krimsus ya, Krimsus dalam ini Tipikornya, tidak korupsinya ya, sudah ada di kejaksaannya, sudah ada juga. Jadi memang sudah komplit. Jadi kembali kepada diri kita sendiri ya, yang pelaksana, karena imannya kurang. Dia inginnya ya tidak puas terhadap sesuatu yang dia dapat, dia akan terus demikian seperti itu. Dokter, pertanyaan terakhir dokter, apakah ada saran dari dokter sendiri agar korupsi di negara kita bisa berkurang, apa yang bisa dilakukan oleh diri sendiri, masyarakat dan juga negara untuk mengurangi angka korupsi di negara kita? Kalau menurut saya, laksanakanlah ajaran agama kita dengan sungguh-sungguh. Titiknya dari situ ya. Kita sudah harus takut bahwa kita ini diawasin oleh Allah yang Maha Kuasa, kan? Ajaran kita yang laksanakan, karena titiknya itu. Siapapun pengawas kita sudah ada kan, KPK, Krimsus ya, dari kejaksaan ada juga Tipikornya. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, disiplin diri sendiri, rasa bersyukur dari kita, ya tetap akan. Jadi kalau menurut saya sih harusnya dari diri sendiri ya, dari sendiri. Bahwa yang namanya korupsi itu suatu perbuatan yang diharamkan oleh agama, seperti itu ya. Baik, dokter, terima kasih banyak Ya, dokter atas sama-sama. waktu yang telah diluangkan, Ya. sudah bersedia untuk kami mewawancarai. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya akan sedikit bertanya-tanya terkait dengan korupsi. Menurut Anda, korupsi itu apa sih? Korupsi itu kalau saya
suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan di mana seseorang yang sudah diberi kekuasaan dia justru bertindak tidak jujur dalam apa yang sudah dipercayakan ke dia. Terus menurut Anda, apakah ada bentuk korupsi di lingkungan Anda selain dalam bentuk uang? Oh, tentu saja. Misalnya ngaret itu termasuk dalam korupsi waktu. Kemudian di kalangan pelajar sendiri copy paste, kan kita nggak tahu itu temannya kita misalnya buat tugas, terus apakah dia begadang, tidak makan apa, terus kita dengan percaya dirinya datang minta tugasnya dia, itu kan termasuk merugikan dirinya dia gitu. Terus menurut Anda motif apa sih sebenarnya yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan korupsi? Kalau saya kekuasaan itu sendiri, kemudian dengan adanya mungkin sikap egois dari seseorang yang punya kuasa itu sehingga dia melakukan sesuatu yang mungkin berguna untuk dia tapi merugikan untuk orang lain. Terus nih, kan banyak sekali nih pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Anda sudah efektifkah atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri mungkin sudah efektif, hanya saja dalam pelaksananya sendiri yang masih butuh kerja keras dari orang-orang yang harusnya mencegah terjadinya korupsi itu, dan juga mungkin harus ada kesadaran dari diri tidak hanya mereka tapi juga kita semua, karena tidak menutup kemungkinan kita semua ada kemungkinan untuk melakukan korupsi itu. Jadi kesadaran diri. Iya, jadi kesadaran diri ya. Dan yang terakhir nih, menurut Anda hal-hal apa yang harus dilakukan agar tidak melakukan korupsi, dan bisakah Anda memberikan saran? Kalau saya kembali ke diri sendiri, pokoknya dari hal paling kecil dulu, dari diri kita sendiri, kita harus tahu gitu, sekecil apapun hal kalau bukan punyanya kita itu tidak boleh diambil. Itu pokoknya sekecil apapun itu tidak boleh diambil, karena sekalipun itu misalnya hanya sebatang kapur misalnya yang kita dapat di sekolah, itu kalau diambil kan itu bukan punyanya kita. Kita bilang oke, ini sepele, tapi kalau semakin dilakukan tidak menutup kemungkinan itu akan berlangsung sampai kita dewasa nanti, ya dimana kita mengambil sesuatu yang bukan punyanya kita, itu kan sudah termasuk korupsi juga. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Ibu. Saya akan bertanya mengenai korupsi. Menurut Ibu, korupsi itu apa? Korupsi itu tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum. Adakah korupsi di sekitar lingkungan Ibu tinggal? Kayak ada korupsi waktu, korupsi uang. Kira-kira menurut Ibu apa motif yang melatar belakangi terjadinya korupsi tersebut? Karena ketidakpuasan mungkinnya, dan juga mungkin mereka ingin cepat kaya. Menurut Ibu lagi, kira-kira apa dampak dari korupsi tersebut? Merugikan masyarakat dan banyak hal-hal yang lain. Kira-kira hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah tindakan korupsi itu? Hidup sederhana, tidak berfoya-foya, tidak ikut zaman. Itu saja. Menurut Ibu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini untuk mencegah korupsi begitu, menurut Ibu sudah benar atau bagaimana? Kayak sekarang kan ada badan KPK begitu, menurut Ibu itu sudah benar atau bagaimana? Sudah benar. Adakah saran Ibu agar diri sendiri atau masyarakat sekitar itu bisa terhindar dari korupsi?
seperti tadi yang saya katakan, hidup sederhana saja, tidak berfoya-foya, tidak ikut zaman. Makasih Bu, makasih sudah meluangkan waktunya. Analisis isu kali ini, kelompok kami menggunakan diagram fishbone dan didapatkan 4 faktor korupsi. Yang pertama adalah individu. Hal yang mendorong seseorang melakukan korupsi antara lain adalah karena seseorang memiliki sifat konsumtif, sikap yang mendorong seseorang mendapatkan penghasilan lebih. Serakah menyebabkan ketidakpuasan seseorang akan sesuatu yang didapatkan, serta kurangnya akhlak dan moral, maka tidak takut akan berbuat dosa. Faktor kedua adalah lingkungan. Terjadi karena adanya peluang. Dengan adanya peluang ini, seseorang dapat menyalahgunakan kekuasaan. Adanya dorongan dari keluarga, karena adanya desakan dari keluarga akibat gaya hidup hedonisme, serta karena adanya kepentingan politik. Faktor ketiga karena organisasi. Kurangnya pengawasan organisasi APIP, tidak diterapkannya zona integritas, serta kurangnya jiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kebijakan. Hukuman tidak sepadan bila dibandingkan dengan kasus lainnya di Indonesia, serta adanya penyelewengan kebijakan. Perbuatan korupsi dapat dicegah dengan mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Pertama, mengedepankan etika dan moral dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga tercipta pribadi yang memiliki etika dan akhlak dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, membentuk sistem organisasi yang profesional di lingkungan kerja, sehingga memberikan pelayanan prima. Ketiga, memberanikan diri untuk menolak tawaran korupsi, dan tidak menerapkan gaya hidup mewah, sehingga membentuk pribadi yang menjunjung tinggi sikap anti korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam diri dan lingkungan, seperti menerapkan zona integritas dan transparan di lingkungan kerja sehingga tercipta wilayah bebas korupsi di lingkungan kerja, mengadakan bina rohani secara rutin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai bela negara lain yang dapat diterapkan yaitu menjalankan tugas dan wewenang dengan baik sesuai dengan jabatan yang dimiliki, yang merupakan implementasi sadar berbangsa dan bernegara sehingga membentuk pribadi yang memiliki integritas terhadap pekerjaan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Korupsi dapat dicegah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap negara dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara terhadap masing-masing individu.